Bab 11. Harapan. Itulah kata yang terlintas di benak pemuda berwajah panjang itu begitu mendengar kata-kata Bai Xiaochun. Namun kemudian ia melirik tumpukan daging di belakangnya yang menyeringai jahat, dan ia ragu-ragu. Anda. Bai Xiaochun melangkah maju dengan senyum yang sangat menawan, tampak seperti tipe orang yang tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Dia menepuk bahu pelayan berwajah muram itu dan berkata, "Selamat atas kenaikan pangkatmu menjadi murid sekte luar, kakak. Kau adalah ikan yang melompati gerbang naga. Kau akan melambung seperti bintang jatuh, masa depanmu tak terbatas. Namun, adikmu di sini telah bekerja sangat keras untuk berlari sampai ke garis finish. Tidakkah menurutmu pantas untuk memberikan sedikit kompensasi?" Wajah pelayan itu menjadi gelap. Jika dia belum mengerti apa yang sedang terjadi, maka dia tidak pantas hidup selama bertahun-tahun. Dia menatap Bai Xiaochun, lalu ke Zhang si gemuk besar dan Hei si gemuk ketiga. Kemudian ekspresinya berubah saat dia dengan cepat mempertimbangkan masalah itu, mencoba memutuskan apakah itu sepadan. Tidak butuh waktu lama sebelum pemuda berwajah muram itu mengertakkan giginya dan mengambil keputusan. Jika dia kehilangan kesempatan ini, sepertinya yang hilang hanyalah waktu 1 bulan. Namun, siapa yang tahu ahli hebat seperti apa lagi yang akan muncul selama bulan itu? Selain itu, siapa yang bisa memastikan apakah ketiga orang dari offense mungkin akan muncul lagi di ujian api berikutnya? Yang terpenting adalah pemuda ini sangat bertekad untuk menjadi murid sekte luar, dan sekarang, harapan telah diletakkan tepat di depannya. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya. "Berapa banyak kompensasi yang Anda inginkan?" Tanyanya dengan gigi terkatup rapat. Dengan wajah berseri-seri, Bai Xiaochun segera menjawab, "Tidak banyak, tidak banyak. Lihat, aku sudah mempersiapkan diri selama beberapa bulan untuk mengikuti ujian berat ini. Bagaimana kalau kita sepakati 20 batu spiritual? Itu seharusnya cukup." Ketika mendengar angka itu disebutkan, hati pemuda berwajah panjang itu bergetar. Dia mengibaskan lengan bajunya, dan hendak menolak, ketika Bai Xiaochun sekali lagi angkat bicara. "Dengar, bukan berarti aku serakah. Kita bertiga bersama, kau tahu, jadi kau tidak bisa hanya memikirkan aku. Kakak tertua dan kakak ketigaku sama-sama rela kelaparan dan menurunkan berat badan demi ujian berat ini. Dalam hal itu, Bai Xiaochun sama sekali tidak berbohong. Si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei memang kehilangan cukup banyak lemak dalam perjalanan mendaki gunung." Pelayan berwajah panjang itu menatap si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei, dan dalam hati mulai melontarkan rentetan kata-kata kutukan. Kemudian, dia mulai menawar, dan akhirnya setuju dengan 16 batu spiritual. Dengan hati yang merinding kesakitan, dia akhirnya melemparkan sebuah tas ke arah Bai Xiaochun. "Baik-baik saja?" tanyanya, suaranya serak. "Hebat," jawab Bai Xiaochun riang. "Baiklah, kakak, mohon tunggu di samping sebentar. Setelah ada 2 orang lagi yang mau, kami akan membuka jalan menuju gerbang keluar." Bai Xiaochun melemparkan batu spiritual ke Zhang si gemuk. Ketika pelayan berwajah muram itu menyadari bahwa mereka akan menunggu 2 orang lagi datang, rasa cemas tiba-tiba muncul di hatinya. Situasinya seperti, jika aku kena tipu, kalian sebaiknya jangan tersenyum. Pada saat itu, kedua murid sekte luar di sisi lain gerbang keluar menyadari apa yang sedang terjadi, dan mata mereka terbelalak tak percaya. Apa yang kalian lakukan?" teriak salah satu dari mereka. "Kalian benar-benar menjual tempat di sekte luar. Sungguh kurang ajar." Zhang si gemuk besar sedang asyik menghitung batu spiritual ketika dia mendengar para murid sekte luar. Dengan kesal, dia menoleh dan menatap mereka dengan tajam. "Kenapa kalian berteriak-teriak? Sudah melelahkan sampai di titik ini, dan sekarang aku tidak ingin melanjutkan lagi. Jangan bilang kita tidak boleh membiarkan murid-murid lain melanjutkan perjalanan melewati kita. Jika mereka ingin memberi kita kompensasi atas usaha kita, apa salahnya?" Kedua murid sekte luar itu sebenarnya tidak yakin bagaimana harus menanggapi pernyataan seperti itu. Pada saat itulah terlihat 7 atau 8 wajah memerah bergegas menaiki jalan setapak. Suara napas mereka yang terengah-engah terdengar hampir seperti guntur. Di posisi terdepan adalah seorang pria kekar berusia sekitar 30 tahun. Ia bertelanjang dada, dan tampak sangat mengesankan saat melangkah menuju puncak gunung. Bai Xiaochun segera melangkah maju, matanya berbinar-binar. "Kau agak terlambat, kakak. Namun, tiba-tiba aku tidak ingin menjadi murid sekte luar. Apakah kau mau menggantikan posisiku?" Pria bertubuh kekar itu menatap dengan kaget, lalu berbalik untuk melihat semua pelayan lain yang mendaki gunung di belakangnya. Kemudian dia mendengus dingin dan berkata, "Kau pikir kau bisa memeras uang dariku, dasar bocah nakal? Pergi sana." Sambil meraung, pria itu melambaikan tangannya, menyebabkan tekanan spiritual tingkat ketiga dari kondensasi Qi melonjak keluar. Bai Xiaochun mundur selangkah dan berteriak, "Kakak tertua." Hampir seketika itu juga, segunung daging turun dari atas. Wajah pria bertubuh kekar itu berubah muram saat ia mendongak. Kemudian, suara dentuman keras terdengar ketika gumpalan daging itu menghantamnya. Pria bertubuh kekar itu menjerit kesakitan saat Zhang si gemuk besar duduk di atasnya. Meskipun ia berjuang, ia tidak mungkin membebaskan diri.
Bahkan, jika bukan karena tubuhnya yang besar dan kuat sejak awal, udara pasti sudah keluar dari paru-parunya, dan ia akan pingsan. Ketika 7 orang pelayan yang mendaki gunung di belakang pria bertubuh besar itu melihat apa yang terjadi, mata mereka terbelalak kaget. Kedua murid sekte luar itu juga tersentak. Pria kekar yang terjebak di bawah si gemuk besar Zhang hampir tampak lemas, dan mereka merasa sedikit kasihan padanya. Sambil melirik ke sana kemari, Bai Xiaochun mencondongkan tubuh dan berbisik, "Kakak sulung, kita punya audiensi." Setelah mengenal Bai Xiaochun selama lebih dari setahun, Zhang si gendut mengerti persis apa yang dimaksudnya. Menatap tajam pria bertubuh kekar itu, ia mengepalkan tangannya yang besar seperti palu dan kemudian mulai memukulinya dengan keras. "Beraninya kau mencoba menumpang hidup dari Lord Fatih. Sungguh kurang ajar. Sangat sulit untuk mendaki sampai ke sini. Kami ingin menjadi murid sekte luar, tetapi akhirnya menyerah di menit terakhir. Tentu saja kami menginginkan kompensasi. Astaga, aku tak percaya kau menolak kami." Setelah memukulinya sebentar, Zhang si gemuk kemudian melompat kembali ke udara dan menghantam pria itu. Pria kekar itu menjerit kesengsaraan, dan hampir tidak bisa bernapas. Kemudian Zhang si gemuk bersiap untuk melompat lagi, dan pria itu tiba-tiba mengulurkan sebuah tas dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi rasa takut, dia berseru, "Ini, ambillah kompensasi." Zhang si gemuk besar segera membantu pria bertubuh kekar itu berdiri. Dengan wajah berseri-seri, dia mengambil tas itu, melirik ke dalamnya, lalu membantu pria itu membersihkan debu dari pakaiannya. "Hahaha. Kenapa tidak bilang dari tadi, bro? Lihat, orang-orang sudah mengantre di depanmu. Kita hanya butuh satu orang lagi dan kita akan membuka jalan." Pria bertubuh kekar itu tampak terhina dan marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia berjalan terlatih-tatih ke arah pelayan berwajah muram itu, merasa sangat tertekan. Adapun pelayan berwajah muram itu, dia sudah merasa sedikit lebih baik, dan mau tak mau merasa bahwa dirinya lebih pintar daripada pria kekar itu. "Itu luar biasa, kakak sulung," kata Bai Xiaochun sambil menyeringai lebar. Kemudian dia menatap dengan bersemangat ke arah para pelayan lain yang tadinya mengikuti pria bertubuh kekar itu, tetapi sekarang berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Zhang si gendut besar tersenyum bangga, lalu berjalan kembali ke tempatnya di dekat pintu masuk, di mana dia duduk lagi untuk menghalangi jalan. Kedua murid sekte luar itu saling bertukar pandangan cemas. Dibandingkan dengan apa yang baru saja terjadi, cara Bai Xiaochun dan yang lainnya memeras pelayan berwajah panjang itu hampir tampak lembut dan ramah. Mereka benar-benar merampok orang. Ini perampokan. Mereka sangat marah, tetapi juga sedikit iri, dan tidak bisa menahan diri untuk berharap mereka memiliki ide serupa ketika mereka berpartisipasi dalam ujian berat itu. Yang paling diliputi kebingungan adalah ketujuh pelayan yang mengikuti pria bertubuh besar itu dari dekat. Saat mereka menyaksikan Zhang si gemuk menghancurkan dan memukuli pria bertubuh besar itu, mata mereka mulai bersinar terang. Sebelumnya, menjadi murid sekte luar hampir tampak seperti hal yang mustahil. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba memiliki harapan. Sambil memandang sekeliling dengan penuh antusias ke arah orang-orang, Bai Xiaochun tiba-tiba berteriak dengan suara melengking, "Hadirin sekalian, masih ada satu tempat tersisa. Bagaimana kalau begini, kita akan memberikannya kepada penawar tertinggi." Seketika itu juga, kerumunan orang menyadari apa yang sedang terjadi, dan suara napas terengah-engah mereka semakin keras. Tatapan mata mereka menjadi semakin aneh, dan hati mereka dipenuhi dengan berbagai kemungkinan liar. Hampir seketika, orang-orang mulai meneriakkan tawaran, membuat suasana hampir seperti lelang. "Aku akan menawar 10 batu roh. 11. Tempat itu milikku. Aku akan menawar 15 batu roh." Bai Xiaochun, si gemuk besar Zhang, dan si gemuk ketiga Hei langsung merasa gembira. Ketika kedua murid sekte luar itu mendengar apa yang sedang terjadi, rasanya seperti menuangkan minyak ke api. Dari sudut pandang mereka, pemerasan adalah satu hal, dan perampokan mungkin bisa diabaikan. Tetapi melihat situasi berubah menjadi lelang membuat pikiran mereka berputar. Itu sangat keterlaluan sehingga gelombang kejutan seolah menghantam hati mereka. Bagi mereka, yang paling jahat di antara ketiganya bukanlah Zhang si gemuk besar, melainkan Bai Xiaochun yang tampaknya menawan dan polos. Keterlaluan. Tak tahu malu. Salah satu dari mereka akhirnya mengertakkan giginya dan berbalik, matanya merah karena cemburu atau marah, dia tidak yakin yang mana, sambil pergi melaporkan masalah itu kepada pasukan kehormatan. Bai Xiaochun sebenarnya tidak terlalu senang dengan tingkat penawaran yang diajukan. Matanya menatap ke atas sejenak sambil berpikir, lalu dia berseru, "Hadirin sekalian, kita harus mempercepat prosesnya. Jika tidak, pelayan lain akan muncul, dan siapa yang tahu sejauh mana mereka akan bertindak untuk menang." Menanggapi kata-katanya, suara seorang wanita muda tiba-tiba terdengar dari agak jauh di bawah gunung. "Aku, Hou Xiaomei, menawar 30 batu spiritual. Aku berasal dari salah satu klan kultivator dan punya banyak uang. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba merebut posisiku." Seorang gadis muda yang cantik terengah-engah mendaki gunung. Dia memiliki kulit putih dan tubuh langsing, dan tampak sangat muda.
Ketika Zhang Si gendut melihat gadis muda yang cantik itu, matanya membelalak. Dia hampir saja mengatakan sesuatu, tetapi menghentikan dirinya dan menatap Bai Xiaochun. Hampir seketika setelah kata-kata Hou Xiaomei keluar dari mulutnya, para pelayan lainnya langsung gempar, meneriakkan tawaran yang semakin tinggi. Pada akhirnya, dia menyebutkan harga yang membuat pemuda berwajah kuda dan pria kekar itu gemetar ketakutan. Bahkan, mereka merasa seperti baru saja mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Hou Xiaomei melangkah keluar dari kerumunan, dadanya yang berisi memimpin jalan. Dia menoleh ke belakang dengan sinis ke arah orang lain, lalu bergabung dengan pemuda berwajah panjang dan pria kekar yang menyebut dirinya Tuan Serigala. Bersama-sama, mereka berjalan menuju anak tangga terakhir dan kemudian keluar dari ujian api. Di belakang mereka, Bai Xiaochun, Zhang Si gemuk besar, dan Hei Si gemuk ketiga berjabat tangan dan membungkuk dalam-dalam. Selamat, saudara-saudari Taois. Kalian adalah ikan yang melompati gerbang naga, kalian adalah kuda-kuda ilahi yang berpacu kencang. Pelayan berwajah panjang dan yang lainnya berdiri di puncak gunung, agak linglung. Meskipun mereka sekarang adalah murid sekte luar, entah mengapa, ini bukanlah momen yang sebahagia yang mereka bayangkan. Kemudian mereka mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Bai Xiaochun dan yang lainnya, dan pemuda berwajah panjang serta pelayan bertubuh kekar itu saling bertukar pandangan penuh penyesalan dan kepahitan. Di sisi lain, Hou Xiaomei tampak sangat gembira. Wajahnya yang menawan bahkan sedikit memerah. Aku tak pernah menyangka bahwa aku, Hou Xiaomei, akan mendapatkan keberuntungan seperti ini, pikirnya dengan bangga. Dan dengan demikian, ujian berat pun berakhir. Saat Hou Xiaomei berjalan lebih jauh mendaki gunung, Zhang Si gemuk besar memandanginya dan mengusap dagunya sambil berpikir. Ah, begitu tampan, begitu muda, begitu murni. Katanya. Lalu dia menatap Bai Xiaochun, seolah-olah dia sedang membandingkan keduanya. Bai Xiaochun juga menatap Hou Xiaomei saat dia berjalan menjauh, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang berkonflikting. Kemudian dia mendengar suara Zhang Si gemuk besar, dan menoleh untuk melihatnya sedang menatapnya dari sudut matanya. Hei, apa yang kau lihat? Teriaknya. Zhang Si gendut tertawa terbahak-bahak melihat kemarahan Bai Xiaochun, lalu mengeluarkan kantung batu spiritual dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ayo, ayo, kenapa kita tidak menghitung batu roh kita? Kita kaya sekarang. Hahaha. Ini benar-benar ide yang bagus. Apa gunanya menghitungnya? Jawab Bai Xiaochun dengan dengusan dingin. Tidak peduli berapa kali kau menghitungnya, jumlahnya tetap tidak akan berubah. Adik junior ke-9, kau tidak mengerti. Yang kau lihat hanyalah batu spiritual, tetapi yang kau hitung adalah kehidupan. Zhang Si gemuk jarang berbicara tentang kedalaman kehidupan. Mendengarnya berbicara seperti itu membuat Bai Xiaochun terkejut. Dia mengambil tas itu dan mencoba menghitung batu spiritual seperti yang dilakukan Zhang Si gemuk, tetapi dengan cepat merasa bosan dan mengembalikan tas itu. Kira-kira pada saat itulah cahaya berkilauan muncul di sepanjang jalan yang penuh tantangan. Pandangan semua orang menjadi kabur, dan ketika keadaan kembali normal, mereka sudah kembali berada di kaki gunung. Ketika pengawal kehormatan Parubaya yang bertanggung jawab atas ujian api melihat Bai Xiaochun dan yang lainnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Baginya, sekte tersebut harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan tungku-tungku itu. Bai Xiaochun dan yang lainnya merasa gugup, tetapi karena tidak melihat adanya dampak langsung, mereka saling bertukar pandang, berdeham, dan segera kembali ke oven. Zhang Si gemuk besar terus menghitung batu-batu spiritual berulang-ulang, sampai mereka kembali ke tungku. Para gemuk lainnya segera kembali, juga gembira. Semua orang saling bertukar pandang, lalu tampak sangat bangga pada diri mereka sendiri. Setelah harta rampasan dibagi-bagi, Bai Xiaochun kembali ke gubuknya. Dia datang ke tempat ini dengan tujuan untuk hidup abadi. Seandainya dia tidak membutuhkan tanaman obat untuk ditukar dengan pil peningkat umur panjang, dia tidak akan pernah terpikirkan tentang batu spiritual. Malam itu, tak seorang pun di offense bisa tidur. Zhang Si gemuk besar dan yang lainnya terlalu gembira karena tiba-tiba menjadi kaya. Sebelumnya, kantong uang mereka selalu kosong, tetapi sekarang, masa depan tampak cerah dan gemilang. Meskipun begitu, mereka masih khawatir tentang kemungkinan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, sehingga sulit bagi mereka untuk tertidur. Adapun Bai Xiaochun, dia terus memikirkan pil peningkat umur panjang dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, berita tentang oven yang menghalangi jalan selama ujian api menyebar dengan cepat ke seluruh distrik pelayan di tepi selatan sekte aliran roh. Tak lama kemudian, semua orang mendengarnya. Apa kau dengar apa yang dilakukan kru offense? Apakah mereka gila? Aku tidak percaya mereka melakukan itu. Astaga! Mereka menjual tempat di sekte luar. Keterlaluan. Kenapa aku tidak pernah terpikir untuk melakukan itu? Aku dengar orang-orang dari offense punya latar belakang penting dan koneksi yang sangat bagus di sekte ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berani melakukan hal yang begitu menjengkelkan? Semua departemen dan individu di distrik para pelayan membicarakan offense.
Pada hari-hari berikutnya, para kru berusaha untuk tidak menarik perhatian, dan bahkan menghindari keluar sendirian. Suatu malam beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun sedang menyendok sup ke dalam satu mangkuk berdasar tebal demi satu mangkuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki datang dari jalan setapak di luar. Semua orang dari tungku segera keluar. Departemen pengawas telah menerima perintah untuk menyelidiki peran kalian dalam apa yang terjadi selama uji coba api. Bahkan saat suara itu terdengar, gerbang utama tungku didobrak dengan keras. Suara pintu yang didobrak terdengar menggema saat beberapa pelayan menerobos masuk, semuanya mengenakan jubah departemen pengawas. Memimpin mereka semua tak lain adalah pria bertubuh kekar yang datang terakhir kali bersama Su Baochai. Zhang Si gemuk dan Bai Xiaochun saling bertukar pandang, lalu berjalan keluar dengan santai untuk menghadapi kelompok yang agresif dari departemen pengawas. Kupikir aku mendengar suara gagak berkicau pagi ini, kata Zhang Si gemuk. Seharusnya aku tahu kau akan muncul hari ini, Chen Fei. Chen Fei tertawa dingin sambil menatap Zhang Si gendut, lalu Bai Xiaochun. Sikap mereka yang begitu tenang membuat Chen Fei mengerutkan kening. Dalam perjalanan, dia sangat bersemangat, karena percaya bahwa akhirnya dia telah mendapatkan keuntungan yang dibutuhkan untuk mengalahkan offense, untuk mengakhiri permusuhan yang telah ada selama bertahun-tahun antara kedua departemen mereka. Berhentilah berpura-pura tenang, kata Chen Fei sambil tertawa dingin dan menyeramkan. Matanya berbinar dengan cahaya yang tajam. Para penghuni tungku, izinkan saya bertanya, apakah kalian bersembilan menghadiri ujian berat terakhir untuk promosi menjadi pelayan di sekte luar? Tentu saja, jawab Big Fatty Zhang sambil terkekeh. Itu saja yang perlu saya ketahui. Bawa mereka pergi. Chen Fei tidak berbasa-basi. Dia mengacungkan jari telunjuk kanannya, dan seketika itu juga, sekitar selusin pelayan dari departemen pengawas dengan cepat bergegas maju dengan borgol besi untuk menangkap staf oven. Melihat ini, Bai Xiaochun tak kuasa menahan tawa dan berkata, apakah departemen pengawas kalian yang bertanggung jawab atas segalanya? Kalian bahkan bisa mendiskualifikasi kami untuk menjadi murid sekte luar. Kalian sungguh berkuasa. Chen Fei teringat kembali pada insiden pedang terbang baru-baru ini. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan para pelayan lainnya, lalu menatap Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Adik Bai, jika kau masih belum yakin dengan wewenangku, maka jawablah pertanyaan lain. Apakah kalian orang-orang oven menghalangi jalan keluar ujian api dan kemudian menjual tempat di sekte luar? Apakah kau berani mengakui bahwa kalian melakukan hal seperti itu? Tentu saja aku mengakuinya. Bai Xiaochun menjawab dengan anggukan tenang, tampak cukup menawan. Dia bahkan menunjuk ke arah Zhang Si gemuk dan yang lainnya dan berkata, mereka juga. Benar, kita semua begitu. Terus kenapa? Kata Zhang Si gemuk besar sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Chen Fei berkedut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa staf offense akan benar-benar mengakui tuduhan tersebut. Dia mengharapkan mereka menyerah hanya setelah pertarungan kecerdasan yang sengit dan berkepanjangan. Cara segala sesuatunya berjalan tampak aneh, dan perasaan ganjil tumbuh di dalam dirinya. Karena itu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggeram, bagus sekali. Karena kau mengakuinya, maka itu tidak akan membuatku harus bertanya lebih banyak. Kau akan ikut denganku ke Balai Keadilan. Jika ada di antara kalian yang berani melawan kami, maka sesuai dengan aturan sekte, kalian akan segera diusir. Dengan itu, dia terbang maju menuju Bai Xiaochun, diikuti oleh anggota kelompoknya yang lain. Namun, tepat pada saat itulah Bai Xiaochun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan mantra. Seketika, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang kayu berwarna-warni. Saat pedang itu muncul di antara kedua kelompok, pedang itu memancarkan cahaya dingin yang mencekam. Chen Fei berhenti di tempatnya, wajahnya muram. Bai Xiaochun, berani-beraninya kau melawan penangkapan. Kakak Chen, Departemen Pengawasan mungkin berhak untuk menanyai kami, tetapi dari mana Anda mendapatkan hak untuk menangkap kami? Apa yang kau akui melanggar aturan sekte, tentu saja aku berhak menangkapmu. Tunggu, aturan sekte mana yang kita langgar? Tanya Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Zhang Si gemuk dan yang lainnya juga menatap Chen Fei dengan mata menyipit dan senyum dingin. Kau menjual tempat di sekte luar, yang melanggar aturan sekte nomor, tunggu, apa? Tiba-tiba, Chen Fei berhenti berbicara, dan wajahnya berubah muram. Keringat mengucur di dahinya. Barulah pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya tidak ada aturan sekte yang secara khusus melarang orang menjual tempat masuk ke sekte luar saat menjalani ujian api. Lagi pula, tidak banyak orang yang akan berpikir untuk melakukan hal seperti itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk melanjutkan rencana tersebut. Kakak Chen, kenapa kau berkeringat? Tanya Bai Xiaochun, terdengar tercengang. Namun, saat ia berbicara, suaranya semakin keras. Ayolah, aturan apa yang kita langgar? Katakan saja. Tunggu, mungkinkah kita tidak melanggar aturan sekte apapun? Kakak Chen, apakah kau menipu Balai Keadilan untuk melaksanakan dendam pribadimu? Apakah itu sebabnya kau datang ke sini untuk menghukum kami?
Kakak Chen, apa yang kau lakukan adalah pelanggaran terhadap pasal 9 nomor 11 dari aturan sekte. Itu akan mendatangkan hukuman berat. Di akhir ucapannya, ia merasa hebat. Pembohong. Aku. Bukan hanya wajah Chen Fei yang berubah muram. Semua pelayan lain dari Departemen Pengawas menyadari bahwa kesalahan besar telah terjadi. Pada saat itulah Zhang si gendut menyeringai jahat, mengangkat kedua tangannya, dan mematahkan buku-buku jarinya. Kilatan ganas muncul di mata para gendut lainnya saat mereka mulai berjalan menuju kelompok itu dari Departemen Pengawas. Chen Fei, Balai Keadilan akan menangani pelanggaran aturan sekte yang kau lakukan, kata Zhang si gemuk besar dengan seringai jahat, energinya melonjak. Tapi sekarang, sebaiknya kau jelaskan bagaimana kau akan mengganti kerugian atas gerbang utama oven yang sangat berharga, yang ditempa dengan susah payah oleh tangan banyak leluhur masa lalu yang meninggal dalam prosesnya. Karena mereka berani menghalangi garis akhir ujian api, tentu saja mereka melakukannya setelah sepenuhnya siap. Bai Xiaochun telah menyarankan sejak awal agar mereka meneliti aturan sekte sebelum menjalankan rencana besar mereka. Serang! Teriak Zhang si gemuk besar. Sosoknya yang seperti gunung seketika membuat Chen Fei dan yang lainnya mulai gemetar. Seketika itu, suara benturan dan dentingan pertempuran menggema di halaman. Adapun Bai Xiaochun, tubuhnya melesat di udara saat ia mendarat di tempat biasanya di atas pagar bambu yang mengelilingi halaman. Ia mengibaskan lengan bajunya dan menyilangkan tangannya di belakang punggung. Menatap ke kejauhan, ia tampak seperti pahlawan kesepian yang tidak sudi ikut serta dalam pertempuran. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, menghancurkan Departemen Pengawas hingga menjadi abu. 1. Dalam mendeskripsikan Hou Xiaomei, Zhang si gemuk besar menggunakan karakter yang sama dengan yang membentuk nama Bai Xiaochun. Departemen Pengawas dan pihak Oven telah berselisih selama bertahun-tahun. Ada banyak gesekan di antara keduanya, tetapi biasanya semuanya terkendali. Hal terburuk yang pernah terjadi hanyalah cedera ringan. Pertempuran memperebutkan ujian api berlangsung selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Zhang si gemuk besar dan yang lainnya memukuli Chen Fei dan pasukan Departemen Pengawas hingga babak belur. Baru setelah mereka menyerahkan cukup batu spiritual untuk membayar gerbang utama, mereka diizinkan pergi, sambil mengumpat sepanjang jalan. Sebelum pergi, Chen Fei menatap Bai Xiaochun yang berdiri di pagar bambu itu, dan kebencian di hatinya semakin dalam. Baginya, sejak Bai Xiaochun muncul, para Oven hanya menjadi semakin menjijikan. Perkelahian itu telah menarik banyak perhatian di distrik para pelayan. Banyak pelayan, setelah menyadari bahwa Departemen Pengawas tidak dapat berbuat apapun terhadap para Oven, menjadi lebih marah dari sebelumnya. Namun, pelayan lain seperti Hou Xiaomei, dan merasa bahwa apa yang telah dilakukan para Oven berarti mereka sekarang akan memiliki kesempatan yang baik dalam ujian melalui api. Faktanya, ketika ujian berat dimulai bulan berikutnya, kru Offense dengan bangga menuju garis start. Para pelayan di sekitarnya memandang mereka dengan marah. Zhang si gemuk berbadan besar berdeham, melihat sekeliling ke arah para pelayan lainnya, dan berkata, hadirin sekalian, jika kalian mencapai puncak lebih cepat dari kami, maka kalian tidak perlu membeli tempat. Kami melakukan ini demi kebaikan sekte. Perjuangan yang baik akan menghasilkan yang terbaik dari yang terbaik. Dia telah diinstruksikan oleh Bai Xiaochun untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, dan hasilnya adalah para pelayan di sekitarnya mengepalkan rahang mereka karena marah. Ketika lonceng mulai berbunyi, dan ujian api dimulai, kru Offense, serta semua pelayan lainnya, mulai berlari mendaki gunung seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya. Tak lama kemudian, para si gemuk dan Bai Xiaochun sudah jauh di depan sehingga mereka tak terlihat lagi. Para pelayan lainnya tersenyum getir, tetapi tetap melanjutkan perlombaan. Rupanya, mereka telah memikul serius kata-kata Big Fatty Zhang. Sekali lagi, kru Offense berhasil dengan cara yang spektakuler, yang menyebabkan kehebohan besar di distrik para pelayan. Bagaimanapun, mereka memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan tubuh mereka sangat besar. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kini, The Offense lebih menjadi sorotan daripada sebelumnya. Meskipun mereka sudah terkenal di distrik para pelayan, ketenaran mereka saat ini melampaui apapun dari tahun-tahun sebelumnya. 2 bulan lagi berlalu, dan setiap kali ada ujian berat, kru Offense segera bergegas ke sana. Bagi mereka, saat itu adalah hari pembayaran batu roh mereka. Bai Xiaochun juga gembira dengan bertambahnya batu spiritual. Ia akan segera memiliki cukup batu spiritual untuk membeli semua tanaman obat yang dibutuhkannya. Akhirnya, babak ujian api berikutnya pun dimulai. Saat itu fajar sudah menyingsing. Si gemuk besar Zhang, si gemuk ketiga Hei, dan semua si gemuk lainnya bangun pagi-pagi sekali. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka, dan ke-9 orang itu bergegas, lalu terpecah menjadi 3 kelompok, dengan kelompok yang dipimpin oleh si gemuk besar Zhang menuju puncak awan harum. Namun, sekelompok orang dari Departemen Pengawas mencegat mereka di tengah jalan. Tidak ada penjelasan yang diberikan, dan pertempuran langsung pecah. Departemen Pengawas unggul dalam jumlah, menyebabkan pertempuran yang kacau. Tak lama kemudian, dentang lonceng terdengar, membuat Zhang si gemuk menjadi sangat cemas hingga matanya berdarah.
Begitu suara lonceng terdengar, rombongan dari Departemen Pengawas langsung bubar. Zhang si gemuk besar, Bai Xiaochun, dan Hei si gemuk ketiga sangat marah, tetapi tidak punya waktu untuk mengejar. Mereka segera bergegas menuju ujian api di puncak awan harum. Ketika mereka tiba di pintu masuk jalan setapak, tidak ada seorang pun di sana, jadi mereka langsung mulai berlari mendaki gunung. Bajingan Departemen Pengawas itu. Umpat Zhang si gendut. Tunggu saja sampai kita selesai di sini, aku akan memanggil semua adik-adik junior dan kita akan menghajar mereka habis-habisan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya hingga lemak di tubuhnya terbakar, membuatnya tampak lebih kurus. Namun, hasilnya adalah kecepatan yang luar biasa. Bai Xiaochun juga sangat marah. Dia hanya membutuhkan beberapa batu spiritual lagi untuk mencapai tujuannya. Sambil menggertakkan giginya, dia maju dengan kecepatan penuh. Mengikuti langkah si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei, dia melesat di jalan setapak, melewati satu pelayan demi satu. Begitu mereka sampai di puncak gunung, wajah mereka langsung muram. 3 orang berdiri di puncak, menghalangi pintu masuk. Di barisan depan berdiri Chen Fei, diapit oleh 2 pria kekar yang tampaknya berada di tingkat ketiga kondensasi Qi. Begitu mereka melihat Bai Xiaochun dan yang lainnya, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Zhang si gendut dan Bai Xiaochun sudah datang. Jangan khawatir, masih ada tempat kosong. Kamu mau? Zhang si gendut menggertakkan giginya. Dengan mata merah padam, dia berteriak, keji. Tak tahu malu. Kalian para antek. Hei, karena ini tidak melanggar aturan sekte, maka jika kalian dari Oven bisa datang ke sini, maka Departemen Pengawas juga bisa. Hahaha. Bisnis ini sekarang menjadi milik Departemen Pengawas. Ketika Bai Xiaochun dan yang lainnya mendengar tawa mengejek Chen Fei dan teman-temannya, amarah mereka membara. Sekarang jelas mengapa orang-orang dari Departemen Pengawas menyergap mereka dalam perjalanan ke sini. Ini semua adalah konspirasi besar. Zhang si gendut meraung marah dan hampir saja menyerang Chen Fei. Baginya, pertarungan saat ini tak terhindarkan. Terlebih lagi, dia tidak tahu seberapa sering hal yang sama akan terjadi lagi di masa depan. Pada dasarnya itu sama saja dengan mencuri batu spiritual darinya, yang membuat amarahnya semakin memuncak. Hei si gendut ketiga juga sangat marah. Namun, pada saat yang sama ketika keduanya hendak menyerang, Bai Xiaochun mendongak sambil berpikir lalu tiba-tiba berbisik, kakak sulung, lari secepat mungkin dan dorong mereka melewati garis finish. Kita mungkin tidak mendapatkan batu spiritual kali ini, tetapi setidaknya Departemen Pengawas tidak akan bisa mencuri bisnis kita di masa depan. Mata si gendut Zhang langsung berbinar gembira. Lebih dari sebelumnya, ia menyadari betapa jahatnya Bai Xiaochun. Tertawa terbahak-bahak, ia tiba-tiba melesat maju. Si gendut ketiga Hei mengikuti si gendut Zhang, terkekeh, matanya berbinar. Jalannya tidak terlalu lebar, dan ketika si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei menyerbu maju bersama-sama, mereka hampir seperti tembok besar. Angin bertiup kencang saat mereka melaju langsung menuju Chen Fei dan yang lainnya. Bai Xiaochun mengikuti di belakang Zhang si gemuk besar, sambil mengeluarkan teriakan histeris. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Fei dan teman-temannya menyerang. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei menyerbu maju seperti babi hutan yang terkejut. Serangan ganda mereka sangat mengejutkan hingga membuat hantu dan dewa menangis. Mereka menyerbu dengan ganas, menghantam Chen Fei dan teman-temannya, memaksa mereka mundur. Chen Fei dan teman-temannya benar-benar terkejut, dan ketika mereka menyadari apa yang dilakukan kru offense, kulit kepala mereka terasa seperti akan meledak. Dalam situasi lain, Chen Fei dan teman-temannya akan menghindar ke samping atau melakukan serangan balik. Tetapi di sini, melarikan diri ke belakang tidak akan ada gunanya, dan malah akan mempercepat kekalahan mereka. Saat mereka didorong mundur, wajah mereka dipenuhi amarah. Jelas sekali, mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi murid sekte luar. Setelah dipromosikan, mereka tidak akan lagi berada di Departemen Pengawas, dan akan menjadi murid biasa lagi, kehilangan akses ke keuntungan haram mereka. Kakak Zhang, hentikan. Seru Chen Fei, keringat mengalir deras di dahinya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, namun, sebelum dia selesai bicara, dia disela oleh Bai Xiaochun. Kakak sulung, teruskan. Dorong mereka sampai ke garis finish. Sebagai respons, si gemuk besar Zhang meraung dan mendorong lebih keras lagi. Si gemuk ketiga Hei bergabung dengannya, dan suara gemuruh bergema saat mereka mendorong Chen Fei dan 2 pria kekar lainnya menyusuri jalan sempit. Yang pertama melewati garis finish adalah salah satu pria kekar itu, yang kemudian berdiri di puncak gunung, ingin menangis, tetapi tidak mampu. Pria bertubuh kekar lainnya mengeluarkan jeritan memilukan. Terhuyung mundur, ia mulai memukul dadanya dengan penuh penyesalan. Yang terakhir menyeberang adalah Chen Fei. Tak peduli seberapa keras ia berusaha, jalannya terlalu sempit, dan terdengar suara dentuman keras saat ia terpaksa keluar dari jalan. Ia menatap tajam ke arah Zhang si gemuk dan yang lainnya, matanya merah dan dipenuhi amarah. Bai Xiaochun. Orang yang paling mereka benci bukanlah Zhang si gendut, melainkan Bai Xiaochun, yang pertama kali merancang rencana keji itu. 2 murid sekte luar di puncak gunung itu telah menyaksikan seluruh kejadian tersebut.
Mereka berdeham, lalu mundur sedikit, karena tidak ada yang ingin mereka katakan. Si gendut besar Zhang dan si gendut ketiga Hei kini berdiri di garis finish, membusungkan dada dengan bangga dan tertawa terbahak-bahak. Sampai jumpa lagi, Chen Fei. Kata Zhang si gendut, sambil menepuk perutnya hingga lemaknya bergoyang. Hahaha. Meskipun, bukan di distrik pelayan. Hahaha. Aku akan merindukanmu. Selamat atas keberhasilanmu menjadi murid sekte luar. Chen Fei dan teman-temannya hampir muntah darah, dan dalam hati mereka, tidak ada yang lebih mereka inginkan selain melakukan pembunuhan. Bai Xiaochun mengangkat dagunya, tampak sangat senang. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, kakak-kakak. Selamat atas keberhasilanmu menjadi ikan yang melompati gerbang naga. Sebagai murid sekte luar, kesuksesanmu yang luar biasa akan bagaikan kuda ilahi yang berlari kencang. Kami, adik-adik, mengucapkan selamat dengan tulus. Namun, bahkan saat kata-katanya bergema, sebuah dengusan dingin terdengar dari puncak Fragrant Cloud Peak. Tidak perlu mengucapkan selamat, kamu juga akan datang. Hampir seketika setelah kata-kata itu sampai ke telinga Bai Xiaochun, dia mulai gemetar. Matanya dipenuhi rasa takut saat kekuatan dahsyat mengalir turun dari bagian atas gunung, menyelimutinya, dan kemudian mulai menarik gunung itu ke atas. Bai Xiaochun mengeluarkan jeritan memilukan, dan dengan cepat melingkarkan lengannya di sekitar pohon yang berbatasan dengan ujian api. Kakak-kakakku, selamatkan aku. Teriaknya. Perkembangan ini terjadi terlalu cepat. Sebelum si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei sempat bereaksi, terdengar suara retakan saat pohon yang dipegang Bai Xiaochun terbelah menjadi dua. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, berputar ke atas menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul di atas, mengenakan jubah biru panjang, tampak sangat mengancam meskipun tidak terlihat marah. Dia tak lain adalah Li Qinghou. Chen Fei dan teman-temannya selalu senang menikmati kemalangan orang lain. Saat mereka menyaksikan apa yang terjadi pada Bai Xiaochun, mereka merasa seolah-olah hukum agung surga benar-benar ditegakkan tanpa ampun. Adapun dua murid sekte luar yang bertanggung jawab atas ujian api itu, mereka memandang dengan penuh kebencian, perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aku tidak mau pergi. Bai Xiaochun menjatuhkan diri ke tanah dan langsung mulai meratap, suaranya dipenuhi perasaan teraniaya yang pasti akan membuat siapapun yang mendengarkannya ikut menangis. Bersamaan dengan itu, kembali ke jalan setapak, si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei melihat Li Qinghou dan mulai gemetar. Mereka segera menundukkan kepala untuk menghindari perhatian. Ah, adik junior ke-9, bukan berarti aku menolak menyelamatkanmu. Sekarang setelah pemimpin puncak-puncak awan harum muncul, kau tidak punya pilihan selain menerima keadaan di sekte luar. Zhang si gemuk terus menghela napas dalam hatinya sambil membungkukkan bahunya dan mencoba menyelinap pergi tanpa menarik perhatian. Namun, saat itulah suara Li Qinghou tiba-tiba terdengar di telinganya. Kalian berdua juga ikut. Begitu si gendut Zhang mendengar kata-kata itu, sebuah kekuatan dahsyat menyeret dia dan si gendut ketiga Hei ke udara. Mereka bahkan tidak sempat berpegangan pada pohon sebelum ditarik ke puncak gunung. Aku tidak mau pergi. Zhang si gendut meratap, terdengar lebih menyedihkan daripada Bai Xiaochun. Aku lebih memilih mati di tungku daripada mendaki tangga di sekte luar. Ia terdengar begitu menyedihkan, sehingga Bai Xiaochun mendongak dengan terkejut dan lupa menangis. Hei si gemuk ketiga tidak berkata apa-apa, melainkan menatap diam-diam ke arah dasar gunung, wajahnya menunjukkan kesedihan dan kerinduan. Ketika Li Qinghou mendengar ratapan menyedihkan Zhang si gemuk, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, diam. Seketika itu juga, Bai Xiaochun berdiri, wajahnya tampak muram. Alih-alih terlihat cemberut seperti sebelumnya, ia justru sebaliknya, seolah-olah tiba-tiba berganti wajah. Zhang si gendut menatap dengan kaget, lalu segera berdiri. Dalam hatinya, ia merasa seolah penganiayaan yang dialaminya seperti lautan yang mengancam akan menenggelamkannya. Ia hanya tidak mengerti mengapa Li Qinghou tidak mengatakan apapun ketika Bai Xiaochun meratap, lalu membentaknya ketika ia melakukan hal yang sama. Zhang Dahai, mulai hari ini, kau akan menjadi murid sekte luar puncak Kuali Ungu. 1. Chen Qingrou, kamu akan pergi ke puncak Green Crest. 2. Bai Xiaochun, kau akan tinggal di sini bersamaku, sebagai murid sekte luar puncak awan harum. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun dan merasakan sakit kepala mulai menyerang. Dia baru saja pergi bermeditasi menyendiri ketika mendapat kabar tentang kru Oven dan semua yang terjadi. Bahkan para tetua sekte pun membicarakannya. Tentu saja, dari sudut pandang mereka, semuanya cukup menghibur, dan merupakan jeda yang menyenangkan dari rutinitas kultivasi yang monoton. Tak satu pun dari mereka yang berniat memberikan hukuman. Namun, hal itu tidak bisa dibiarkan berlanjut tanpa batas waktu, jadi Li Qinghou datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah selesai berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya, mengabaikan Chen Fei dan kedua pria lainnya sambil menatap sesuatu di kejauhan di puncak awan harum. Bai Xiaochun menghela napas pahit dan mengucapkan selamat tinggal kepada si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu.
Dia menoleh untuk melihat si gemuk ketiga Hei, dengan ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, kakak ketiga, namamu? Sebenarnya Chen Qingrou. Hahaha. Nama yang bagus. Itu membuatmu terdengar seperti wanita yang sangat menarik. Hei si gemuk ketiga mendengus dingin namun sedih, lalu berbalik dan mulai berjalan menuruni gunung. Ada apa dengannya? Tanya Bai Xiaochun sambil menatap Zhang Si gendut. Zhang Si gendut menoleh ke belakang dengan tatapan aneh di matanya. Kemudian, dia menepuk bahunya dan berbicara, suaranya solemn dan tulus. Adik junior ke-9, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan padamu sebelumnya. Hei si gendut ketiga sebenarnya bukan kakakmu. Bahkan, dia adalah kakak perempuanmu. Sambil berdeham, dia berbalik dan bergegas pergi. Bai Xiaochun menatapnya dengan tatapan kosong. Rasanya seperti guntur bergemuruh di dalam kepalanya, seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh. Kakak perempuan. Setelah beberapa saat berlalu, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam dan hendak menoleh ke arah Hei si gemuk ketiga, ketika tiba-tiba suara dingin Li Qinghou terdengar. Berhentilah banyak bicara dan cepatlah mengejar ketinggalan. Bai Xiaochun bergegas mengikuti Li Qinghou, tampak lebih getir dari sebelumnya. Setelah beberapa langkah, dia berbalik, melihat ke bawah ke arah tungku, dan menghela napas. Sudah cukup lama sejak Bai Xiaochun mengetahui bahwa tepi utara Sekte Aliran Roh memiliki 4 puncak gunung, dan tepi selatan memiliki 3. Li Qinghou adalah penguasa puncak gunung ketiga, Puncak Awan Harum. Posisi penguasa puncak sangat terhormat di sekte tersebut. Meskipun puncak awan harum tidak terlihat terlalu besar, begitu memasukinya, seseorang akan menyadari bahwa tempat itu dipenuhi dengan nyanyian burung dan aroma bunga yang harum. Tempat itu tampak seperti surga surgawi, dan sebenarnya jauh lebih besar di dalamnya daripada yang terlihat dari luar. Sebenarnya, garis akhir dari ujian berat itu hanyalah puncak dari salah satu cabang tambahan gunung secara keseluruhan, dan sebenarnya hanya dihitung sebagai kaki gunung. Kabut berputar-putar di mana-mana, serta aroma obat yang kadang-kadang tercium, satu hirupan saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat dan mengirimkan perasaan hangat ke seluruh tubuh. Bai Xiaochun langsung tahu bahwa tempat ini luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, dan basis kultivasinya, yang tidak banyak mengalami kemajuan dalam beberapa bulan terakhir, langsung melonjak. Li Qinghou tidak menoleh ke belakang, tetapi matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Bahkan dia merasa bahwa kemajuan kultivasi Bai Xiaochun dalam setahun terakhir tidaklah buruk. Sekarang kau sudah menjadi murid sekte luar, kau tidak bisa lagi membuat masalah, kata Li Qinghou perlahan. Berlatih kultivasi itu seperti mendayung perahu melawan arus. Itu membutuhkan usaha terus-menerus. Bai Xiaochun tidak berani menjawab apapun. Dia memasang ekspresi paling menawan yang bisa dia lakukan, dan terus mengangguk. Sumber daya sekte hanyalah salah satu aspek kultivasi bagi murid sekte luar, lanjut Li Qinghou. Kalian juga perlu bekerja keras dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Ada banyak misi yang dapat kalian ambil untuk sekte. Sebentar lagi, kalian dapat melihat misi-misi tersebut dan memilih beberapa untuk memulai pelatihan kalian. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Beberapa waktu lalu, saat membaca peraturan sekte, dia memperhatikan satu peraturan khusus tentang murid sekte luar yang diharuskan menyelesaikan setidaknya satu misi setiap beberapa waktu. Jika tidak, mereka akan dihukum dengan diturunkan pangkatnya dari murid sekte luar menjadi pelayan. Ia langsung bersorak gembira. Namun, Li Qinghou tampaknya menyadari apa yang dipikirkannya, dan dengan tenang berkata, jangan berpikir untuk melanggar peraturan sekte. Orang lain mungkin diturunkan pangkatnya menjadi pelayan karena tidak menyelesaikan misi, tetapi jika kau mencoba hal seperti itu, aku akan mengusirmu dari sekte dan mengembalikanmu ke desamu. 100 tahun dari sekarang aku bahkan mungkin akan membakar dupa untukmu, jika aku belum melupakanmu saat itu. Hal itu membuat Bai Xiaochun sangat ketakutan. Jika dia belum pernah melihat dunia para immortal ini, mungkin tidak akan seburuk ini. Tapi sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju hidup abadi, dia sama sekali tidak ingin kembali ke desanya. Jika itu terjadi, dia mungkin lebih baik melupakan usahanya untuk hidup abadi. Dia segera menepuk dadanya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan pergi dan menyelesaikan beberapa misi. Tak lama kemudian, mereka sampai di bagian tengah puncak awan harum. Sebuah bangunan muncul dari kabut, tidak terlalu besar, tetapi tampak sangat elegan. Terlihat melalui salah satu jendela adalah seorang pemuda, yang duduk di sana dengan tenang membaca buku. Seolah merasakan kehadiran seseorang yang mendekat, pemuda itu mendongak, memperlihatkan wajah tampan. Ketika melihat Li Qinghou, ia segera berjalan keluar gedung dan berjabat tangan sebagai salam. Murid menyampaikan salam, Tuan Puncak. Ini murid Bai Xiaochun. Bawa dia dan tempatkan dia di sekte luar. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun untuk terakhir kalinya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya prismatik yang melesat lebih jauh ke atas gunung. Sekarang setelah Li Qinghou pergi, Bai Xiaochun bisa menghela napas lega. Tiba-tiba, dia merasa seolah beban telah terangkat dari pundaknya, dan langit kembali biru. Image. Pemuda itu mengukur tinggi badan Bai Xiaochun, lalu tertawa.
Ah, apakah Anda orang yang selama ini menghalangi ujian berat dan menjual tempat? Anda. Bai Xiaochun, kan? Bai Xiaochun terkekeh. Kau memujiku tanpa alasan, kakak. Hal kecil seperti itu bahkan tidak layak disebutkan. Pemuda itu tertawa lebih keras lagi. Jelas sekali, dia sangat terhibur oleh Bai Xiaochun. Mengabaikan topik pembicaraan, dia mulai mengajak Bai Xiaochun berkeliling puncak awan harum, sambil menunjukkan beberapa bangunan penting di sepanjang jalan. Puncak awan harum menempati posisi penting di tepi selatan. Puncak-puncak hijau terkenal dengan para kultivator pedangnya, puncak kuali ungu terkenal dengan teknik sihirnya. Sedangkan untuk puncak awan harum, kami unggul dalam meracik obat-obatan spiritual. Puncak awan harum terkenal bahkan di antara 4 sekte besar di cabang sungai Heavenspan ini. Itu terutama berlaku untuk Yang Mulia Penguasa Puncak, yang merupakan salah satu dari 2 apoteker paling terkenal di benua Eastwood. Oleh karena itu, menjadi murid sekte luar puncak awan harum juga menjadikanmu seorang calon apoteker. Itu berarti kamu perlu mempelajari tentang tumbuhan dan vegetasi, serta berbagai teknik pembuatan obat. Pemuda itu terus memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada Bai Xiaochun saat mereka berjalan. Akhirnya, mereka sampai di tempat Bai Xiaochun menerima pakaian dan perlengkapan murid sekte luar, termasuk tas penyimpanan. Meskipun tas penyimpanan itu tidak muat banyak barang, Bai Xiaochun menganggap benda itu luar biasa. Setelah mencobanya beberapa kali, dia menyimpannya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta karun yang berharga. Yang paling menggembirakannya adalah kenaikan pangkat menjadi murid sekte luar juga disertai hadiah berupa 20 batu spiritual. Sekarang, ia memiliki cukup batu spiritual untuk membeli tanaman obat yang dibutuhkannya. Tak lama kemudian hari pun senja. Berkat penjelasan yang diberikan oleh pemuda itu, Bai Xiaochun kini mengetahui banyak hal tentang puncak awan harum. Akhirnya, pemuda itu membawanya ke tempat yang disebut Paviliun 10.000 obat. Dari situ, dia menerima selembar kertas giok. Lembaran giok ini menjelaskan 10.000 jenis tumbuhan dan vegetasi. Kamu perlu menghafal semuanya, lalu kamu bisa mendapatkan lembaran giok kedua. Adik Bai, jalan kultivasi itu panjang, dan obat-obatan spiritual adalah bantuan yang tak bisa kau abaikan. Jika kau bisa menjadi seorang apoteker, kau akan bisa mencapai puncak kesuksesan di sini. Apoteker magang, apoteker ahli. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Adik Bai, kemajuanmu di masa depan akan bergantung pada keberuntungan yang kau temui. Saat malam tiba, pemuda itu telah membawanya ke kediaman di halaman yang telah diatur sekte sebagai tempat tinggalnya. Adik Bai, aku harus meninggalkan gunung besok, jadi aku tidak bisa menemanimu ke paviliun kitab suci. Pergilah ke sana saat fajar untuk mendapatkan sisa mnemonik seni pengendalian kuali Ki ungu. Kau juga bisa memilih satu teknik sihir lagi dari pilihan yang ada di sana. Ini kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa barang secara gratis. Setelah itu, kau harus membayar poin jasa untuk teknik sihir apapun yang kau inginkan. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, kau selalu bisa menemuiku. Namaku Hou Yunfei. Terima kasih banyak telah menjaga Xiao Mei untukku. Hou Yunfei tersenyum, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi. Hou Yunfei. Bai Xiaochun membalas sapaan itu dan memperhatikan Hou Yunfei berjalan pergi. Setelah berpikir sejenak, ia teringat wajah seorang wanita muda. Hou Xiaomei. Pikirnya sambil berkedip. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia sangat beruntung, seolah-olah ia menancapkan sebatang ranting sembarangan ke tanah dan ranting itu tumbuh menjadi pohon rindang yang indah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam lalu menatap kediamannya yang berada di halaman. Matanya berbinar, dan dia berdiri tegak di bawah sinar bulan. Yah, kurasa menjadi murid sekte luar tidak seburuk itu. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia berjalan ke halaman. 1. Nama Zhang Dahai dalam bahasa Mandarin adalah Zhang Dahai. Zhang Dahai, Zhang adalah nama keluarga yang umum. Dahai berarti samudra atau secara harfiah, laut besar. 2. Nama Chen Qingrou dalam bahasa Mandarin adalah Chen Qingrou. Chen Qingrou. Chen adalah nama keluarga yang umum. Qingrou berarti, lembut atau baik hati. Ini terdengar seperti nama yang sangat feminin. Cahaya bulan menerangi puncak awan harum dari sekte aliran roh, menghilangkan sebagian kabut yang menyelimutinya, dan membuat seluruh pemandangan menjadi sangat indah. Kira-kira di tengah lereng timur gunung, di ujung jalan setapak, terdapat sebuah rumah dengan halaman. Halaman itu sendiri seluas lapangan, dan dipenuhi dengan aroma bunga dan tanaman yang lembut. Rumah itu sendiri berupa pondok kayu, lengkap dengan meja dan tempat tidur di dalamnya, semuanya terbuat dari sejenis kayu berwarna magenta yang mengeluarkan aroma harum yang menyenangkan. Tempat ini jauh lebih unggul daripada apapun di distrik para pelayan. Ladang di halaman telah dibersihkan, dan siap untuk ditanami. Bahkan ada sumur di salah satu sudutnya. Bai Xiaochun memandang sekeliling pemandangan yang diterangi cahaya bulan, dan matanya berbinar puas. Murid sekte luar adalah murid resmi sekte aliran roh, jadi wajar jika mereka mendapatkan kompensasi yang jauh lebih baik daripada para pelayan. Tempat tinggal ini sama sekali tidak buruk.
Meskipun, aku ingat kakak sulung pernah berkata bahwa murid sekte dalam bisa tinggal di gua-gua abadi. Aku penasaran seperti apa gua-gua itu. Bai Xiaochun mendongak ke arah puncak-puncak awan harum. Hanya murid sekte dalam yang berhak tinggal di bagian atas gunung. Setelah beberapa saat, ia kembali ke dalam pondok kayu, di mana ia meregangkan tubuh dengan malas lalu mengeluarkan tas penyimpanannya. Setelah menepuk-nepuknya dengan hati-hati, sebotol pil obat muncul di depannya, serta sebatang dupa hijau. Wow, benda ini luar biasa, pikirnya sambil mengusap tas penyimpanan itu dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada botol pil obat dan dupa hijau. Botol pil itu memiliki label yang bertuliskan, kondensasi roh. Sedangkan dupa itu, bertuliskan, kebangkitan hijau, di sisinya. Dia pernah menerima benda serupa ketika menjadi seorang pelayan. Mengonsumsi pil semacam itu akan meningkatkan basis kultivasinya, dan menghirup asap dari dupa yang terbakar akan memberikan efek yang sama. Menggunakannya begitu saja akan sangat sia-sia. Akan jauh lebih baik jika aku meningkatkan kekuatan spiritualku terlebih dahulu. Mungkin aku bahkan bisa menggunakannya untuk menembus hambatan dalam basis kultivasiku. Setelah mempertimbangkan hal itu sejenak, dia mengambil keputusan. Namun, dia hanya memiliki kayu bakar satu warna, jadi dia memutuskan untuk turun gunung keesokan paginya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Setelah mengambil keputusan, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dalam hal kultivasi, dia tidak pernah menyerah. Meskipun kemajuannya melambat akhir-akhir ini, dia tetap meluangkan waktu setiap hari untuk itu. Tujuan utama berlatih kultivasi adalah untuk hidup abadi, jadi tentu saja dia akan tetap berpegang teguh pada hal itu. Malam berlalu tanpa kejadian berarti, dan tak lama kemudian fajar menyingsing. Sinar matahari menembus kabut, membuat seolah-olah harta karun berharga turun. Bai Xiaochun telah berlatih sepanjang malam. Dia membuka matanya, mengenakan pakaian murid sekte luar, lalu bergegas keluar dari pondok kayunya untuk mencari paviliun kitab suci yang telah disebutkan Kakak Ho sehari sebelumnya. Paviliun kitab suci terletak agak jauh dari kediamannya, di sisi lain gunung. Butuh sekitar 1 jam berjalan kaki sebelum ia melihat sekelompok pagoda menjulang tinggi di kejauhan. Pagoda-pagoda itu memancarkan cahaya berkilauan, dan mengirimkan tekanan berdenyut ke segala arah. Dia bertemu dengan cukup banyak murid sekte luar lainnya, yang semuanya sibuk beraktivitas. Ketika mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun baru berada di tingkat ketiga kondensasi Qi, mereka sama sekali mengabaikannya. Bai Xiaochun tidak peduli, tetapi mengingat sebagian besar murid yang ditemuinya memiliki tingkat kultivasi jauh lebih tinggi daripada miliknya, ia bertindak dengan hati-hati. Bahkan ada beberapa murid yang ditemuinya yang tingkat kultivasinya sangat tinggi sehingga tidak dapat dibaca. Murid-murid seperti itu selalu dikelilingi oleh banyak murid lain, yang tertawa dan mengobrol dengan mereka sambil berjalan. Semakin dekat dia ke paviliun kitab suci, semakin banyak murid yang dilihatnya. Tepat ketika dia hendak memasuki area bangunan itu sendiri, seberkas cahaya melesat ke arah area tersebut dari salah satu puncak gunung yang jauh. Di dalam berkas cahaya itu, terlihat seorang pemuda berdiri di atas piring terbang, yang berputar mengelilingi puncak awan harum sebelum terbang kembali ke kejauhan. Itu Qian Dajin dari Balai Keadilan. Kakak Qian. Kakak Qian adalah murid sekte dalam, dan juga anggota Balai Keadilan. Dia terkenal. Kudengar dia berada di lingkaran besar tingkat ke-8 pengentalan Qi, dan memiliki akses ke benda-benda terbang sementara. Aku sangat iri. Bai Xiaochun juga menatap dengan iri. Setelah Qian Dajin menghilang, dia menghela napas dalam hati. Suatu hari nanti, ketika aku sudah bisa terbang, aku akan meluangkan waktu setiap hari untuk terbang berputar-putar di sekitar puncak awan harum. Gumamnya pada diri sendiri penuh antisipasi, ia mulai menerobos kerumunan menuju paviliun kitab suci. Bangunan itu sangat besar. Lantai pertama benar-benar kosong kecuali sebuah meja panjang. Di belakang meja, seorang lelaki tua duduk di sana dengan mata tertutup dalam meditasi. Semua murid yang ingin melewatinya akan meletakkan medali identitas mereka di atas meja. Setelah medali itu bersinar dengan cahaya berkilauan, mereka akan lewat dengan hormat. Meniru yang lain, Bai Xiaochun meletakkan medali identitasnya di atas meja. Hanya butuh sesaat bagi medali itu untuk berkilauan, setelah itu dia mengambilnya kembali dan mengikuti murid-murid lain menaiki tangga ke lantai 2. Lantai ini dipenuhi dengan banyak rak, yang penuh dengan lempengan giok atau sesekali gulungan bambu. Semuanya berkilauan dengan cahaya terang, menjadikan lantai 2 paviliun kitab suci sebagai tempat yang luar biasa. Melihat tangga lain di kejauhan, Bai Xiaochun melihat sekeliling lalu berjalan ke sana. Namun, ketika dia mencoba melangkah ke tangga itu, kakinya terpental kembali. Seorang pemuda duduk di samping, dengan alis lurus dan gulungan bambu di tangannya. Ketika dia merasakan apa yang sedang terjadi, dia mendongak ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun memasang ekspresi paling menawannya, lalu dengan penasaran bertanya kepada pemuda itu, "Kakak, kualifikasi apa yang Anda butuhkan untuk naik ke sana?" "Apa, kau pendatang baru di sini?" jawab pemuda itu perlahan. "Kau harus berada di tingkat kelima kondensasi Qi untuk naik ke sana." Setelah itu, dia melanjutkan membaca gulungan bambu.
Bai Xiaochun dapat merasakan bahwa pemuda itu tidak ingin diganggu. Melupakan lantai 3, ia mulai berjalan-jalan di lantai 2. Sesekali ia mengambil selembar giok untuk diperiksa, atau melihat-lihat beberapa gulungan bambu. Ia melihat berbagai macam teknik sihir yang berbeda, semuanya tampak sangat menarik. Hal itu terutama berlaku untuk sesuatu yang disebut teknik sihir dao api, yang tampaknya sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah gulungan giok untuk seni pengendalian kualiti ungu. Gulungan itu berisi deskripsi dan gambar untuk tingkat ke-4 hingga ke-8. Ia segera mengambilnya lalu melanjutkan berjalan-jalan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian malam pun tiba. Bai Xiaochun telah menjelajahi sekitar 70% lantai 2, dan sekarang, kerumunan orang mulai berkurang. Ke-8 ini tampak sangat luar biasa. Pikirnya, sambil meneliti pilihannya. Salah satunya adalah gulungan bambu, agak usang, tetapi sesuatu yang membuat mata Bai Xiaochun melebar karena kegembiraan begitu melihatnya. Teknik hidup abadi. Dia menarik napas dalam-dalam sambil mempelajari pengantar teknik tersebut. Rupanya, menguasai teknik ini hingga tingkat tertinggi akan membuat seseorang abadi dan juga mampu hidup selamanya. Terengah-engah, dia sekali lagi memeriksa nama teknik itu, dan kemudian memutuskan bahwa ini adalah keputusannya. Ia mulai berlatih kultivasi dengan tujuan untuk hidup abadi, jadi menemukan teknik seperti ini hampir membuat mereka tampak seperti terhubung secara misterius oleh takdir. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia memegang gulungan bambu di tangannya saat menuruni tangga. Kembali ke aula utama lantai pertama, lelaki tua itu masih duduk di belakang meja dengan mata tertutup, tampak persis seperti sebelumnya. Namun, begitu Bai Xiaochun meletakkan gulungan giok seni pengendalian kualiti ungu dan gulungan bambu teknik hidup abadi di atas meja, mata lelaki itu perlahan terbuka. Ia menatap Bai Xiaochun dari atas ke bawah, yang membuat Bai Xiaochun gemetar. Tatapan pria itu terasa seperti kilat. Sambil menggigil, Bai Xiaochun segera memasang ekspresi paling hormatnya. Untungnya, lelaki tua itu dengan cepat melihat ke bawah ke arah medali identitas Bai Xiaochun. Murid yang baru naik tingkat dapat mengambil salinan 8 tingkat pertama dari seni pengendalian kualiti ungu, kata lelaki tua itu perlahan, suaranya serak. Mereka juga dapat memilih teknik pilihan mereka sendiri. Kemudian matanya tertuju pada gulungan bambu teknik hidup abadi, dan dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun nama teknik ini terdengar menakjubkan, teknik ini belum lengkap. Terlebih lagi, semakin Anda berlatih, semakin sulit jadinya. Rasa sakitnya sangat menyiksa sehingga orang biasa tidak dapat menahannya. Bahkan sebagian besar murid sekte dalam pun tidak dapat berlatihnya dengan sukses. Sebagian besar menyerah. Teknik ini sudah ada di paviliun kitab suci cukup lama. Apakah Anda yakin ingin menggunakan sihir khusus ini? Lelaki tua itu menatap Bai Xiaochun. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Bai Xiaochun merasa bahwa teknik ini telah menunggu di sini selama bertahun-tahun hanya untuknya. Kemudian dia memikirkan kembali kata-kata, abadi, dan hidup selamanya, dan darahnya terasa mendidih. Dia segera menjawab, senior, saya sangat menginginkannya. Orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi untuk membujuknya. Dia melambaikan tangan kanannya, mengirimkan 2 lembar giok kosong terbang keluar. Setelah salinannya dibuat, dia menyerahkannya kepada Bai Xiaochun, lalu tidak memperhatikannya lagi dan kembali bermeditasi. Bai Xiaochun menyimpan gulungan giok itu. Dengan mata berbinar penuh antisipasi, dia meninggalkan paviliun kitab suci dan kembali ke kediamannya di halaman. Saat ia kembali, hari sudah malam. Sekali lagi di dalam pondok kayunya, ia duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan gulungan giok untuk teknik hidup abadi. Kemudian ia mengalirkan energi spiritualnya dan mengirimkannya ke gulungan giok tersebut. Setelah menutup matanya, mantra magis teknik itu muncul di benaknya. 1 jam kemudian, dia membuka matanya lagi, dan ekspresi berpikir terlihat di wajahnya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, teknik hidup abadi itu belum lengkap. Menurut deskripsinya, teknik ini dikembangkan dengan 2 cara, secara internal dan eksternal. Teknik ini kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi aspek eksternal yaitu kulit, daging, dan otot. Aspek internalnya adalah tulang dan darah. Adapun versi yang tidak lengkap ini, hanya berisi teknik untuk mengolah kulit. Selain itu, metode pengolahannya benar-benar tampak menyiksa. Lebih jauh lagi, untuk mengolahnya membutuhkan pengeluaran sumber daya yang sangat besar. Namun, ada beberapa sihir rahasia yang tercantum di dalamnya yang tampaknya hampir sulit dipercaya. Misalnya, ada satu yang disebut cengkeraman penghancur tenggorokan yang konon tak terkalahkan. Bai Xiaochun ragu sejenak, lalu sekali lagi melihat kata-kata, abadi, dan hidup selamanya. Akhirnya, matanya dipenuhi tekad, dan dia mengikuti petunjuk dalam informasi tersebut, menggunakan kedua tangannya untuk memukul berbagai bagian tubuhnya. Bai Xiaochun sangat fokus untuk tidak mati dan hidup abadi, suatu hal yang jauh melampaui orang lain. Karena itu, dia melakukan persis seperti yang dipersyaratkan oleh teknik tersebut, dan memukuli dirinya sendiri sepanjang malam. Keesokan harinya, seluruh tubuhnya terasa sakit. Tidak peduli apakah dia berdiri atau duduk. Bahkan mengangkat lengannya pun terasa sakit.
Namun, dia mengertakkan giginya dan terus melakukan apa yang diinstruksikan dalam buku panduan teknik, dan memaksa dirinya untuk bergerak. Oh. Rileks lalu kencangkan otot. Au. Kencangkan otot lalu rileks. Katanya, mengulangi salah satu kalimat dari teknik itu sambil melompat-lompat di sekitar halaman. Dia mengeluarkan jeritan menyedihkan satu demi satu, dan air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya, dia mengertakkan giginya, mengambil beberapa batu roh, dan menuju ke bawah gunung. Dia berpikir bahwa jika dia harus berpindah-pindah tempat, lebih baik dia sekalian pergi membeli tanaman obat yang dibutuhkannya untuk mendapatkan pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Itu akan jauh lebih baik daripada hanya berolahraga di halaman rumahnya saja. Tak lama kemudian, banyak murid sekte luar di puncak awan harum melihat pemandangan yang sangat aneh. Ada seorang pemuda berwajah tampan melompat-lompat dengan cara yang sangat aneh. Dia juga berteriak sekuat tenaga dengan cara yang hampir terdengar seperti sedang euforia. Ah ah, oh oh, ah ah, oh oh, ah, 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 ah. Bai Xiaochun tidak ingin berteriak, tetapi rasa sakitnya terlalu hebat. Bahkan, rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia yakin bahwa tidak bergerak pun akan terasa sakit. Bukan hanyalah memikirkan kata-kata, abadi, dan hidup selamanya, dan dia melanjutkan dengan tekad yang kuat. Dan dengan demikian dia terus berjalan sampai ke pasar di luar sekte. Dengan gemetar, ia membeli semua tanaman obat yang dibutuhkannya, serta beberapa kayu bakar satu warna. Kayu bakar dua warna jauh lebih mahal, jadi ia hanya membeli satu potong. Setelah itu, batu spiritualnya habis. Sambil menggertakkan giginya, dia kembali ke kantor misi dan menyerahkan misi yang telah dia ambil ketika dia masih menjadi seorang pelayan. Sebagai gantinya, dia mendapatkan pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Pil itu berwarna kuning, ukurannya kira-kira sebesar kuku jempolnya, dan mengeluarkan aroma obat yang aneh. Dia menatap pil itu, tubuhnya masih terasa terbakar oleh rasa sakit yang begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Keringat mengalir deras di tubuhnya, membasahinya sepenuhnya. Sambil menggertakkan giginya, dia menaiki kembali tangga puncak awan harum, meninggalkan jejak keringat di belakangnya. Dia mendapat cukup banyak tatapan terkejut dan bahkan sinis dari murid sekte luar lainnya. Lagi pula, dia benar-benar berkeringat jauh melebihi batas normal. Dia benar-benar tidak yakin apa yang sedang terjadi. Saat dia kembali ke kediamannya di halaman, hari sudah tengah malam. Begitu masuk ke dalam, dia langsung jatuh pingsan. Meskipun pingsan, rasa sakit itu membangunkannya beberapa kali sepanjang malam. Namun, saat cahaya fajar menyebar di langit, dia terbangun dan menyadari bahwa rasa sakit itu telah hilang. Siklus minor yang tidak lengkap. Pikirnya, mengingat pengenalan teknik tersebut. Jika dia bisa bertahan seharian penuh tanpa pingsan, itu akan menjadi siklus minor yang lengkap. Jika dia bisa menyelesaikan 81 siklus minor, itu akan dihitung sebagai sirkulasi minor. Setelah itu, kulitnya akan berubah, dan akan mencapai titik di mana prosesnya tidak akan terlalu menyakitkan. Jika tekniknya sederhana, semua orang akan melakukannya, dan kemudian semua orang akan bisa hidup selamanya. Semakin sulit, semakin aku akan menguasainya. Maka aku akan benar-benar abadi dan bisa hidup selamanya. Matanya dipenuhi tekad. Obsesinya untuk hidup selamanya sangat kuat, dan telah mencapai tingkat yang benar-benar mencengangkan. Karena tubuhnya sudah tidak sakit lagi, dia mengeluarkan pil peningkat umur panjang dan mempelajarinya. Dia baru saja akan memakannya ketika tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat, dia bergegas masuk ke pondok kayunya dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, menyebabkan kura-kura wok muncul. Mengonsumsinya begitu saja akan menjadi kerugian besar. Cara terbaik adalah memakannya setelah melakukan penguatan spiritual. Menjilat bibirnya, ia mengeluarkan kayu bakar dua warna dan menyalakannya di bawah wajan kura-kura. Seketika, kayu itu terbakar, dan beberapa saat kemudian, menjadi abu. Pada saat yang sama, dua desain bercahaya muncul di wajan kura-kura. Setelah ragu sejenak, dia memasukkan pil peningkat umur panjang ke dalam wajan. Hampir seketika setelah obat spiritual itu masuk ke dalam wajan, cahaya perak menyambar. Karena pernah mengalami hal ini sebelumnya, ekspresi Bai Xiaochun tidak berubah sedikit pun, dan dia terus menatap wajan itu. Setelah beberapa saat, cahaya perak itu memudar dan, yang mengejutkan, dua desain perak dapat terlihat pada pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Aroma obat yang tercium darinya kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, begitu kuat sehingga hanya dengan menghirupnya saja sudah dapat menyegarkan semangat. Sayang sekali aku tidak punya apapun untuk membuat api tiga warna. Dia mengambil obat roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu meleleh, obat itu berubah menjadi arus panas yang menyapu tubuhnya. Bai Xiaochun merasakan pikirannya bergejolak, dan tubuhnya terasa seperti tungku. Namun, bahkan saat ia diliputi panas, rambut putih di kepalanya kembali menghitam. Gelombang energi kehidupan yang kuat mengisi dirinya, dan setelah beberapa saat, ia dapat merasakan bahwa energi itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit darah keluar dari hidungnya. Sukses besar. Pikirnya, matanya membelalak.
Dia segera mulai berlatih seni pengendalian kuali Qi ungu, tetapi mendapati bahwa tidak ada perbedaan yang berarti. Lagi pula, obat spiritual ini mengisi kembali energi vital, bukan energi spiritual. Lebih banyak darah mengalir keluar dari hidungnya, dan arus panas di dalam dirinya semakin membesar. Dia merasa seperti bola tiup yang hampir meledak. Keheranan memenuhi dirinya. Sebenarnya, hasil dari peningkatan 2 kali lipat pada ramuan spiritual memastikan bahwa hasilnya jauh melampaui apapun sebelumnya, dan jauh lebih berharga. Tingkat kultivasi Bai Xiaochun, yang berada di tingkat ketiga kondensasi Qi, sama sekali tidak mampu menanggungnya. Pada saat kritis ini, tiba-tiba ia teringat akan teknik hidup abadi. Ia segera melompat dan mulai memukul dirinya sendiri sekeras mungkin. Terdengar suara letupan, dan arus panas yang menyengat mulai mereda. Bai Xiaochun tidak berani berhenti. Baru 1 jam kemudian arus itu benar-benar hilang. Ia sangat kesakitan hingga jatuh ke tanah, terengah-engah. Namun, ia tampak lebih bersemangat dari sebelumnya, dan matanya bersinar dengan kilatan yang intens. Ini ada hubungannya dengan peningkatan spiritual, tapi yang utama adalah obat spiritual itu. Obat spiritual. Luar biasa. Obat itu dapat meningkatkan energi spiritual dan dapat memperpanjang umur. Nah, aku penasaran apakah ada jenis obat yang bisa membuat orang hidup selamanya. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan semakin terang matanya bersinar. Fragrant Cloud Peak melatih para apoteker. Kalau begitu, aku akan menjadi seorang apoteker. Aku akan membuat pil hidup abadi dan tak pernah mati. Bai Xiaochun mulai terengah-engah, dan ketertarikannya pada obat-obatan spiritual mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersambung.